Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua yang soleh dan solihah? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, dalam berwudu, sebelum kita melaksanakan sholat itu ada yang namanya masaha, ada yang namanya gosala. Apa itu gosala? Arti gosala adalah membasuh, arti masaha adalah mengusap. Jadi kita perhatikan dulu sebelum kita melaksanakan sholat yang akan membuat sholat kita sah dan juga insya Allah baik, benar gitu ya. Kita perbaiki dulu wudunya gitu. Nah, jadi dalam wudu itu ada yang namanya gosala. Arti gosala itu membasuh. Jadi masih banyak ya saya melihat gitu ya teman-teman semua gitu. Apalagi buat akhwat gitu ya, muslimah gitu. Wudunya kalau misalkan pakai hijab itu masih ditutup gitu hijabnya, maksudnya ya kalau misalkan bukan gak boleh, cuma kan seenggaknya kalau misalkan hijabnya ketutup gitu ya, jadi air itu gak akan membasahi anggota wudhu yang memang harus dibasuh dalam wudhu gitu. Jadi kan ada batasan-batasannya gitu, anggota wudhu yang harus dibasuh dalam basuh anggota wudhunya itu gitu. Seperti misalkan batasan wajah dari mulai jadinya rambut sampai ke dagu, dan dari telinga kanan sampai ke telinga kiri, pentol telinga kanan sampai ke pentol telinga kiri ini yang ada ininya ya, kecil pentolnya gitu. Nah, itu yang menjadi batasan untuk berwudu gitu. Sedangkan kalau misalkan kita hijabnya dipakai gitu ya, coba aja gitu, misalkan kalau kita mungkin bisa jadi kita bukan gosala gitu ya kalau misalkan ada hijab, soalnya nanti basah gitu, maksudnya kan kita nggak membasuh. Jadi kayak kalau memakai hijab itu diusap-usap aja gitu bagian depannya gitu. Sedangkan kalau yang pinggirnya juga mungkin nggak kebasuh gitu, nggak kena anggota yang memang termasuk yang harus kita basuh dalam anggota wudhu gitu. Jadi harus kita basuh. Apa basuh itu namanya gosala itu jiryanu ma'i binafsihi, berjalannya air dengan sendirinya. Jadi kita misalkan kita ambil air gitu ya pakai tangan, misal kita pakai tangan ambil air, nah di situ kita biar berjalan air sendiri ke wajah kita gitu. Jadi bukan diusap-usap. Kalau diusap berarti namanya itu bukan gosala gitu ya, bukan membasuh. Jadi kan sekarang udah banyak ya kalau misalkan kita di masjid umum, di musola-musola umum itu kayak terpisah gitu ya antara toiletnya ahwat atau toiletnya ikhwan gitu ya, antara laki-laki dan perempuan udah terpisah gitu. Jadi gak apa-apa kalau buat perempuan dikebelakangin gitu ya, misalkan hijabnya gitu, atau buka juga gak apa-apa kan, itu udah khusus ahwat gitu ya, dari biar kita baik gitu ya, wudunya sah gitu. Soalnya kalau misalkan kita pakai ini takutnya memang pakai hijab gitu ya, pakai jilbab, takutnya memang si air gak membasahi anggota wudhu yang memang harus kebasuh gitu. Karena memang kan hijab itu segini ya, maksudnya takutnya memang nggak kebasuh sedikit dari bagian anggota wudhu. Atau misalkan kan namanya juga gosala, masa sih cuma diusap-usap aja gitu, bukan dibasuh gitu. Jadi udah kita ngambil air baru kita biar berjalan air dulu, udah gitu kita ratain gitu, namanya gosala. Kalau masaha baru itu diusap gitu, namanya gosala masaha. Dan masaha itu cuman mengusap sebagian dari kepala rambut gitu ya, jadi enggak semuanya diusap, jadi cuman di bagian mengusap dari kepala rambut. Kalau namanya masaha itu ngambil air kita sedikit, udah gitu kita buang airnya, berusap-usap ke bagian dari kepala gitu, sebagian dari kepala. Itu yang dinamakan gosala dan masaha. Jadi ya teman-teman, itu aja yang dapat saya ingatkan gitu, saling mengingatkan aja sesama muslim, sesama mukmin gitu ya, muslimah gitu, akhwat apalagi gitu ya. Masih banyak yang wudunya itu kayak pakai hijab gitu. Maksudnya kalau misalkan sayang gitu ya kalau misalkan kita seterusan seperti itu, takutnya memang kita
selalu enggak sah gitu wudunya. Kalau seperti itu kan disayangkan gitu. Semoga dapat dipahami dan semoga tidak ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.